Baik, kita mulai webinar di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, walafiat. Dan juga untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya ini tetap semangat untuk mengikuti webinar kali ini, webinar Digital Marketing bagian 2 dari program Seed for Women dan juga Institut Asia Malang. Kreasi konten digital untuk usahamu. Baik, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, sebelum saya melanjutkan untuk sesi selanjutnya dan juga sesi-sesi utama di webinar kali ini, saya akan mengingatkan sekali lagi untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah bergabung, silakan untuk di rename namanya dengan format nama underscore wilayah. Dan juga untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, silakan diramaikan grupnya agar ini teman-temannya bisa langsung gabung, nggak ketinggalan webinar kali ini, karena akan banyak banget materi berguna untuk usaha Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya terkait konten digital untuk digital marketing seperti itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Oke, Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, ini kita akan memulai acara kali ini, tapi sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari program manajer dari program Seed for Women. Baik, untuk Mbak Atia Sari Marsila, silakan. Halo semuanya, selamat siang kakak-kakak semua. Iya, selamat siang kembali kepada Mas El nih dari Institut Asia. Luar biasa banget ya, masih semangat untuk memfasilitasi teman-teman dari program Seed for Women gitu. Kita juga lihat nih ada antusias yang sangat tinggi nih dari peserta dari Seed for Women karena kayaknya habis melihat kegiatan yang pertama kemarin dan kayaknya udah beberapa mulai mempraktekkan gitu ya. Nah, sesi yang kedua ini diharapkan ada pembelajaran yang lebih mendalam gitu ya dan juga lebih bermanfaat lagi nih buat bunda-bunda semua. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk cuan ya bunda-bunda ya. Jadi apa yang didapatkan hari ini bisa memperbaiki penampilan dari branding dan juga skill dari digital marketing teman-teman semua. Itu harapan dari Mexico Indonesia. Nah, nggak perlu lama-lama gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Yogi supaya kelasnya bisa segera dimulai nih. Aku juga nggak sabar nih mau ngeliat gitu ya. Terima kasih. Eh, kita lanjut ya kalau gitu ya. Silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih Mbak Atia. Oke, tadi ya sedikit dari Mbak Atia yang katanya kita akan mereview kembali gitu ya, karena kemarin Bunda-Bunda dan juga sister-sister ini dikasih materi sama Mas L, terus habis itu sudah ada PR. Kita akan mereview PR video dan juga contoh foto dari peserta, lalu juga akan ada contoh-contoh konten digital untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya dan juga cara upload konten digital ke medsos seperti itu. Jadi langsung aja kita undang pemateri kita di siang hari ini Mas Nur Elif atau kita biasa menyapa Mas L gitu ya. Social Media Manager dari Institut Asia Malang. Halo, selamat siang Mas L. Halo, selamat siang Mas Yogi dan kakak-kakak bunda-bunda semuanya di sini. Senang sekali ketemu lagi nih ya. Setelah 1 minggu kemarin saya lihat kayaknya kemarin saya dikirimi ini ya contoh-contoh foto-foto sama video hasil karya dari kakak-kakak dan bunda-bunda dan ya banyak yang luar biasa tapi mungkin ada juga beberapa yang butuh improvement gitu. Semangat Oke. sekali sih hari ini saya nih. Oke, baik Mas L. Tadi banyak banget ya yang mau dibahas sama Mas L. Jadi langsung saja mungkin untuk Mas L waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas L. Oke, terima kasih Mas Yogi atas kesempatannya dan terima kasih Seed for Women, Mercy Corp Indonesia atas kepercayaannya kembali lagi nih saya dikasih waktu untuk sharing-sharing sama kakak-kakak bunda-bunda di sini. Semoga hasil sharing kita, pematangan kita hari ini nanti ada manfaat. Harapan saya dan semoga nanti ada impact positif sehingga usaha atau bisnis kakak-kakak dan bunda-bunda di sini itu memang digital marketingnya nanti jalan banget gitu. Nah mungkin hari ini kita akan sedikit bahas tentang ini ya. Pertama mungkin saya akan sedikit bahas tentang kemarin hasil PR-nya. Yang kemarin itu sudah dikasih PR ya, bikin foto sama ada juga yang bikin video. Nah ini bukan untuk ini ya, bukan untuk apa ya, bukan untuk mengkritik atau apa, tapi ini sebenarnya untuk nanti itu supaya kita bisa improvement untuk bikin yang lebih menarik dan lebih bagus lagi, lebih tepat sasaran lagi gitu. Terus yang kedua nanti sedikit akan saya spill tentang ini loh contoh-contoh konten yang sebenarnya nggak perlu pakai editing, cuma kita yang penting punya skill atau punya kemampuan untuk bikin story
storytelling. Jadi kayak kita punya kemampuan cerita gitu ya tanpa editing yang ribet-ribet. Mungkin kemarin kalau merasa waduh kalau pakai editing kok agak terbebani ya gitu ya. Mungkin ada yang mikir seperti itu. Nah, kadang kita juga kita juga bisa bikin video yang konsepnya itu video yang sebenarnya itu dari kayak foto kolase, tapi supaya nggak cuma sekedar foto jalan, slideshow kayak gitu-gitu, kita kasih cerita, foto ini mau ngomong apa, itu bisa. Terus yang nanti sebelum kita tutup, saya di situ juga akan sedikit ngasih ini ya, tips and tricks, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk lebih memaksimalkan lagi konten sosial media atau konten digital kita. Nah, kalau kita ngomong kalau orang sosial media atau orang digital marketing itu biasanya kita menyiasati algoritma gitu ya. Ini memang ada sedikit pengaruh, tapi kembali lagi, kenapa kok di awal saya lebih membahas isi dari kontennya? Karena mau kayak gimana pun nanti gitu ya, mau gimana pun kita menyiasati algoritma, kalau kualitas konten kita nggak oke ya, kita susah naiknya gitu. Jadi lebih baik pertama nanti yang paling penting adalah kita memperbaiki kualitas konten kita dulu. Yang kedua baru kita belajar tentang algoritma. Nah, izin untuk share screen karena kemarin saya sudah ngeceki ya, mulai dari dikirim kemarin saya sudah ngeceki beberapa foto, beberapa video yang ini ya, sudah beberapa foto, beberapa video yang menurut saya itu yang ini ya, yang hasil karya dari kakak-kakak dan bunda-bunda di sini. Gitu. Nah, mungkin kita sambil review. Nah, apa yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove gitu. Nah, sebelum kita bahas ide konten tanpa editing. Nah, nanti mungkin eh, kalau ada yang mau langsung ditanyakan, sebenarnya kayak nggak apa-apa Mas Yogi ya. Apa harus nunggu selesai kita bahas ini dulu. Jadi misalnya nih, saya lagi bahas tentang ini, misalnya ada yang mau teman-teman mau tanya, sebenarnya kalau menurut saya nggak apa-apa. Atau gimana enaknya? Oke, mungkin boleh di tengah-tengah nanti. Cuman mungkin bisa lewat kolom komentar ataupun raise hand ya Mas ya, biar kita bisa Oke, oke. eh, teratur gitu. Oke, silakan Oke. Mas Ali. Oke, oke. Jadi, jadi mungkin kita bahas dari PR-nya dulu karena kemarin kayaknya ada kontes foto atau PR dari teman-teman Sit for Women. Nah, ini dari hasil ininya kemarin. Mungkin yang pertama kemarin saya lihat itu yang ini ya. Kemarin itu nah, waktu saya lihat itu, waktu saya dikirimin link itu, ketika saya buka linknya itu untuk foto kan dibagi menjadi dua ya, ada yang makanan dan minuman, ada yang non makanan dan minuman. Di situ kebanyakan fashion dan yang terakhir adalah video. Nah, kalau untuk makanan dan minuman, untuk foto saya review sesuai dengan urutan ya. Yang pertama adalah ini foto dari Bandeng Presto Mbak Ira. Nah, kalau untuk Bandeng Presto Mbak Ira ini menurut saya fotonya sudah bagus sekali sih. Jadi kayak mulai dari komposisi, plating atau ini ya, penempatan ikan bandeng dan yang lain sebagainya itu sudah oke menurut saya. Nah, kalau ada yang mau ditingkatkan itu sebenarnya adalah masalah pencahayaan karena ini kan foto produk tentang makanan. Jadi kalau dengan sistem pencahayaan yang bagus mungkin lebih sinematik dan lain sebagainya itu kayak kita itu lebih tergoda, lebih real gitu loh. Kalau kita lihat itu dengan pencahayaan yang lebih menarik, pasti akan membuat nafsu makan kita itu, wah kayak enak banget ini gitu. Tapi secara garis besar saya sudah suka dan ini tuh menurut saya sudah oke banget, sudah sangat layak untuk kita tampilkan entah itu di sosial media kita atau itu di marketplace kalau punya marketplace. Tapi biasanya kalau jualan makanan kayak gini kan lebih banyak kita mainnya di sosial media, misalnya Instagram, TikTok atau mungkin dipakai untuk story-story di ini ya di media sosial kita, entah itu Instagram, WA kayak gitu-gitu. Ini sudah bagus menurut saya. Terus yang kedua itu saya lihat adalah foto, foto dari kopi lanang dengan brand Livah. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bagus karena packagingnya sudah oke, terus di situ juga fotonya nggak monoton, maksudnya nggak monoton itu sudah dikasih dengan ini ya, ada kopi-kopi yang sudah di roasting atau disangrai, sudah ini sebenarnya cukup menarik. Cuma saya masih agak sedikit salah ini ya, menurut saya yang sedikit kurang adalah masalah sudut pengambilan foto. Jadi ini sudut pengambilan foto ini kan kalau untuk produk ini menurut saya agak sedikit nanggung ya. Maksudnya nanggung tuh kayak enggak ya, ini
kayak dari atas, tapi yang nggak sempurna dari atas gitu loh. Jadi kalau saya kasih contoh itu di bawahnya tulisan yang saya ini ya. Jadi di bawahnya tulisan saya ini kan saya sedikit kasih contoh bahwa kalau bisa misalnya di fotonya dari atas ya benar-benar itu simetris kelihatan dari atas. Nah, kalau dari depan ini ya kelihatannya seperti yang angkring ini. Jadi kopi bubuk angkring ini kan motonya dari depan. Nah, kalau yang kopi bubuk Bronto Sino ini motonya dari atas. Nah, kalau ini menurut saya masih agak sedikit nanggung. Jadi angle-nya ini entah mau dari atas atau mau dari agak sedikit ke bawah. Karena kalau kita ngomong dari atas yang bagian agak bawahnya itu masih agak sedikit kelihatan. Jadi kayak di situ itu tulisannya itu tidak bisa terbaca dengan sempurna. Tapi secara garis besar ini sudah cukup bagus, cuma perlu improvement itu tadi. Kalau bisa angle-nya jangan nanggung, nanti dicoba aja di foto dari depan kayak gimana, di foto dari atas gimana. Nanti diambil view yang paling bagus. Karena masing-masing packaging itu punya karakteristik yang beda-beda gitu loh. Nah, biasanya kalau yang modeling kayak gini lebih cocok foto ini agak dari depan untuk kopi Livah ini. Itu untuk yang review fotokopi Livah. Nah, ini ada yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah dari ini produk 2D. 2D ini kayaknya jamu ya. Nah, kalau menurut saya ini juga sudah cukup bagus sekali, kelihatan menarik ya. Kayak di situ fotonya itu sudah dilengkapi kayak semacam embun-embun atau kayak itu sebenarnya kan pesan yang pengen ditampilkan bahwa ini seger, ini dingin gitu ya. Meskipun jamu ini seger, jadi kayak ada ini ya, kayak ada di situ itu cipratan-cipratan air yang cukup menarik. Terus di situ juga sudah kelihatan ini ya, sudah kelihatan juga ininya apa namanya itu bahan dasarnya yaitu pakai pakai jamu itu. Nah itu menurut saya sudah cukup oke, sudah sangat layak untuk ditampilkan. Cuma kalau bisa nanti improvementnya adalah kalau pengen ditampilkan di ini biasanya kalau foto kayak gini ini lebih cocok untuk di slide kedua atau slide ketiga. Untuk slide pertama lebih menekankan lagi ke produknya itu. Tapi ini bagus, menurut saya bagus banget. Tapi tetap ada yang harus diimprove kan sesempurna-sempurnanya foto atau sebuah produk kan mesti ada aja yang harus lebih diimprove lagi gitu. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah ini produknya kayaknya apa ini ya? Pukis atau ini roti pukis atau saya agak bingung gitu loh. Jadi mungkin sebenarnya sudah bagus, kelihatan menarik, kelihatan estetik, cuma kadang untuk orang awam seperti saya yang tidak tahu produk ini apa gitu ya, itu tuh masih perlu ditambah informasi lebih. Nah, tipe-tipe foto seperti ini sebenarnya cocok untuk story Instagram. Jadi story Instagram, story WA kayak gini-gini itu menarik untuk orang itu mau ini ya, mau komen. Jadi kayak ini apa sih? Nah, itu di situ kan kita bisa menjelaskan dan itu bisa menjadi hot prospect kita. Makanya kadang orang kalau untuk story Instagram, story WA kayak gitu tuh banyak yang sering pakai modeling foto-foto kayak yang ada di sini ya. Nah cuma foto kayak gini cuma masukan saya kalau untuk feed atau untuk yang di feed Instagram atau yang dipakai di marketplace misalnya Shopee, Tokopedia atau apa istilahnya marketplace lain itu lebih baik itu kita menonjolkan fotonya itu secara lengkap. Jadi nggak terpotong kayak gini. Terus kalau bisa itu dilengkapi dengan ini ya ada sedikit info tentang produk ini. Biar orang kalau lihat itu infonya itu boleh nanti di caption atau langsung ditempel di sini boleh. Cuma kalau saya pertama kali lihat ini saya ini produk apa? Cuma secara menariknya saya sudah cukup tertarik. Oh kayaknya produk ini enak gitu. Jadi saya penasaran kalau dipakai misalnya ini dipakai untuk story Instagram atau WA, saya penasaran dan akan tanya, oh ini produk apa sih, harganya berapa? Tapi kalau ini dibiarkan, kalau ini ditaruh di feed atau ini feed atau dipakai di marketplace itu perlu ditambahkan info-info yang lebih info-info yang lebih jelas sama kalau bisa jangan terpotong. Itu untuk yang di produk ini. Nah kalau ini mungkin saya pengen sedikit negesi lagi untuk
yang kemarin mungkin waktu di sesi sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa kalau foto biasanya kita kalau bisa itu pakai tripod supaya kadang kita foto ini kan agak goyang-goyang nih. Nah, kalau goyang mungkin hasilnya kan bisa agak sedikit blur atau kurang fokus kayak gini. Terus pencahayaannya kalau bisa itu juga lebih maksimal lagi. Jadi ini mungkin perlu agak sedikit banyak improvement. Kalau memang tidak punya lighting untuk pencahayaan, mungkin bisa dilakukan fotonya di outdoor. Nah, itu. Cuma sebenarnya kalau untuk penataan misalnya pisang-pisangnya juga ditaruh di depan, nggak cuma pisang-pisang yang ada di dalam bungkus itu menurut saya cukup menarik bahwa itu juga bikin nilai plus sebuah foto. Jadi biasanya kalau foto produk kan cuma produknya yang di dalam bungkus. Nah, ini selain produk yang di dalam bungkus sudah dikasih pisang-pisang di depan produknya, ini menurut saya juga sudah cukup keren, sudah cukup menarik. Cuma yang paling perlu diimprove lagi dari foto ini adalah masalah satu pencahayaan, kedua adalah ini menurut saya agak sedikit blur, kurang fokus. Jadi yang saya bisa baca itu cuma informasi keripik pisang, galipat 354 itu saya masih bisa kebaca. Nah, kalau di bawahnya lagi itu sudah nggak bisa kebaca karena mungkin agak sedikit blur atau kurang fokus. Nah, itu cara menyiasatinya bisa pakai pencahayaan di luar ruangan, beli lighting yang murah-murah 50.000 dapat sekarang, atau kita bisa pakai metode foto di luar ruangan. Ini untuk yang foto ini. Nah, kalau yang ini kan sudah plus editing nih. Nah, jadi ini foto dari Utiyam, bumbu masak siap pakai, ini sudah pakai editing. Cuma yang saya sayangkan ini editing untuk editingnya kalau bisa itu jangan mengurangi porsi informasi yang pengen disampaikan dari visual foto. Mungkin kita di editing itu bisa menjelaskan nih, oh ini produknya bumbu masak siap pakai, terus nggak pakai MSG, nggak pakai bahan pengawet gitu ya. Cuma sayangnya ini agak sedikit terpotong karena frame-nya. Bahkan menurut saya itu salah satu poin yang menarik dari foto ini kan sebenarnya di belakang itu kan ada kelihatan bumbu-bumbunya. Jadi di belakang itu kan kelihatan bumbu-bumbunya tapi sayang sekali kepotong. Nah, itu kalau bisa ketika kita melakukan editing kita juga jangan mengurangi porsi-porsi yang menarik dari sebuah foto. Jadi kalau bisa tetap kelihatan kayak bumbu belakangnya itu kelihatan. Terus ini ya untuk ini ya, apa ini yang sudah jadi ini ya, bumbu yang sudah jadi ini juga kelihatan dan tidak terpotong. Karena kalau kayak gini sebenarnya fotonya bagus, sudah ada bumbu-bumbu yang di belakang itu, tapi akhirnya agak kurang kelihatan dengan maksimal gara-gara kepotong untuk frame-nya ini. Jadi tapi di sini juga sudah saya kasih catatan-catatan. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan kalau mau direkam, mau dilihat lagi nanti boleh untuk improvement foto ke depan, untuk improvement foto supaya ke depannya lebih bagus. Itu untuk yang makanan dan minuman. Memang tapi secara garis besar saya ini ya sudah ngasih apresiasi, salut banget untuk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini. Karena kalau kita bikin foto produk untuk makanan minuman itu juga kita bilang ya nggak mudah, apalagi produk-produknya kayak gini, bumbu kayak gini tuh agak sulit kita mau menonjolkan mau bikin foto yang bagus tuh yang kayak gimana. Nah, mungkin pas di dalam kemasan kayak gitu-gitu juga oke. Cuma memang agak sedikit sulit. Nah, salut untuk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini. Ini untuk yang makanan minuman. Yang kedua itu ada foto-foto yang non mamin, non makanan dan non minuman. Nah, yang pertama ini ada cantik fashion. Ini sebenarnya kalau dari fotonya menurut saya sudah menarik ya. Jadi meskipun ini fotonya di manekin itu menurut saya itu masih kelihatan sih. Kayak ketika saya pakai itu nanti kayak gini ini kayak gimana itu ini cukup menarik menurut saya. Cuma ini sudah bagus. Cuma kalau bisa watermark atau tulisan cantik fashion itu kalau bisa jangan terlalu mengganggu tampilan foto. Karena fotonya sudah bagus tapi ketutupan cantik fashionnya itu terlalu ini. Ya memang kadang itu banyak kreator-kreator atau orang-orang nakal yang ngambilin foto-foto kita gitu ya. Dan itu bikin kita mau wangkel. Nah, contoh saya beberapa kali video saya juga diambilin orang, terus diupload, watermark saya itu ditutupi.
Padahal kalau kita bikin foto, bikin konten kayak gini itu kan perlu effort yang sangat luar biasa. Terus mereka dengan enaknya ngambil untuk kepentingan komersialnya mereka tanpa izin ke kita. Itu memang biasanya itu, waduh, mangkel no. Kalau orang Jawa bilang itu mau mangkel no. Dan saya dongkol banget dengan orang-orang yang suka nyolongi konten-konten kayak gini. Nah, cuma biasanya tapi sebisa mungkin kayak watermark kayak gini tetap jangan sampai proporsinya itu mengganggu ini ya, mengganggu tampilan foto yang sudah cantik ini. Nah, mungkin kayak bisa lebih sedikit diperkecil atau pakai tulisan-tulisan yang pakai font-font yang itu tidak terlalu menonjol. Jadi pakai font-font yang tidak terlalu menonjol, tapi kita itu tetap bisa, misalnya ini dicolong sama orang, kita tetap bisa tahu bahwa ini adalah foto kita. Dan di situ watermarknya sulit dihilangin gitu. Nah, kalau ini kan untuk font kayak saya lihat itu langsung pertama memang lihat produknya, tapi langsung kedua itu saya agak sedikit ini ya, ke distract banget dengan yang ini. Nah, kayak gitu. Cuma memang itu masukan aja, tapi sebenarnya ini sudah bagus karena memang kadang perlu watermark kayak gini supaya apa, tidak dicolongi orang fotonya gitu. Nah, yang kedua di sini adalah dari Candini Craft kalau nggak salah ini. Nah, ini sebenarnya kalau dari foto-fotonya menurut saya itu sudah cukup menarik ya. Sudah cukup menarik, ada banyak foto juga. Nah, foto-fotonya sudah bagus, tapi untuk saran misalnya waktu editing itu kalau bisa itu juga mempertimbangkan informasi yang ingin disampaikan kepada calon pembeli. Contoh, kalau saya lihat ini menurut saya itu too much information, terlalu banyak foto. Jadi terlalu banyak foto, jadi saya itu jadi bingung gitu ya, mau lihat yang mana kayak gitu. Jadi kalau memang mau banyak foto kayak gini, mungkin kayak untuk layoutingnya itu ditata. Jadi misalnya ditata sedemikian rupa supaya semuanya kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan ada beberapa foto yang sebenarnya bagus tapi tertutupi. Cuma sebenarnya kalau saya lihat secara garis besar sudah bagus gitu ya. Sudah bagus, cuma sayang ada beberapa foto yang di situ agak agak ketutupan itu menurut saya agak kurang kurang maksimal. Mungkin kalau memang seperti ini kita kan ngomongnya new collection atau koleksi baru dari Candini Craft ya, mungkin kita nggak usah terlalu banyak mungkin kita bisa kayak gini ya. Kalau mau seperti ini nanti kita harus bikin, kalau misalnya untuk postingan Instagram, misalnya kita harus eh, saran misalnya kita poster depannya kayak gini atau postingan depannya kayak gini. Nanti harus ada penjelasan di selanjutnya. Itu untuk menyiasati kalau memang mau tetap pakai seperti ini bisa disiasati. Misalnya untuk memperjelas produk ini, nah masing-masing produknya ini nanti ada di slide atau di poin-poin selanjutnya. Misalnya story nih, ini mau dipakai story, new collection dari Candini Craft. Story pertama pakai ini. Nah, nanti story kedua adalah masing-masing foto yang kelihatan jelas besar gitu ya. Karena orang pasti lihat pertama kali ini penasaran dengan produk-produk yang cukup menarik yang ditampilkan seperti ini. Cuma orang juga butuh informasi lebih detail tentang produk tersebut. Makanya kalau bisa misalnya kakak-kakak atau bunda-bunda di sini mau pakai model postingan yang seperti ini, jangan satu postingan aja, tapi nanti di slide atau di postingan selanjutnya harus lebih diperjelas tentang produk-produk yang ada di foto-foto ini. Supaya orang lebih tertarik lagi dengan produknya ini. Terus selanjutnya ini ada produk batik. Kayaknya kain batik ini menurut saya ya. Sebenarnya fotonya sudah cukup bagus, cuma saya jadi bingung. Maksudnya ini bingung itu karena ini ditumpuk-tumpuk seperti ini, jadi saya itu jadi bingung, kira-kira yang bagus yang mana ya, gitu loh. Kok kelihatannya semuanya bagus, tapi akhirnya saya nggak bisa terfokus dengan salah satu produk yang ada di situ. Jadi orang nanti kalau lihat kayak gini akhirnya bingung mikir, oh ini bagus-bagus, tapi kok mana ya yang lebih bagus. Jadi orang kayak kayak sedikit masih bingung gitu loh kalau lihat foto seperti ini. Nah, saran mungkin bisa dibuat lebih menarik, misal dengan model kayak misalnya kalau nggak punya alat-alat seperti yang saya taruh di foto itu, mungkin bisa kita pakai hanger atau apa, atau alat-alat sederhana, atau mungkin dicantolin
bisa dengan modeling foto yang seperti itu. Yang sebelah bisa yang kayak ini juga menurut saya cukup menarik foto ini. Terus kalau memang mau simple ya model seperti yang ini, cuma dilipat, tapi dia itu tetap kelihatan motifnya. Jadi kalau untuk video di slide pertama, foto di slide pertama, misalnya kita pakai di Instagram atau di Marketplace, itu lebih disarankan pakai modeling foto-foto yang lebih menonjolkan detailnya suatu produk. Itu untuk yang produk kain ini. Nah, kalau yang ini MCD Collection, ini menurut saya juga sudah cukup menarik konsepnya karena ini adalah sepatu. Sepatu itu kan biasanya dipakai lebih sering di outdoor, terus di luar ruangan. Nah, ini fotonya pakai konsep di kayak di rumput-rumput itu juga cukup menarik. Ini sepatu kulit, motifnya eco print. Ini menarik, sudah cukup bagus. Tapi kalau ingin ditingkatkan, mungkin untuk produk-produk fashion seperti sepatu, tas, baju kayak gitu-gitu itu sebenarnya akan lebih menarik kalau kayak ada sebuah foto yang di situ itu menunjukkan kalau pas kita benar-benar pakai. Jadi kayak ketika saya lihat foto produk fashion yang itu onok model sing make itu tuh kayak kita itu langsung bisa ngebayangin, oh nanti kalau saya pakai itu kayak gambarannya kayak gitu. Nah itu kayak pembeli itu bisa langsung punya bayangan, oh nanti kalau saya pakai itu saya akan jadi seperti itu. Nah mungkin kalau untuk model ya, kalau sepatu kayak gini kan gampang aja sih. Model itu kan nggak harus kelihatan mukanya ya, yang penting kelihatan kaki sama pakai sepatu kayak gitu nggak ada masalah. Jadi kadang orang, waduh mas sulitan cari model, nah, pakai orang-orang sekitar kita aja. Boleh suami kita, istri kita, anak atau siapapun itu kan bisa kita pakai untuk model untuk ini ya, bikin foto sepatu yang kayak gini. Terus itu untuk yang foto ya. Nah, selanjutnya adalah kita sedikit review tentang video. Nah, kalau tadi sudah konten foto, sekarang kita sedikit review tentang konten video. Yang pertama ini dari nasi goreng dan dalgi. Nah, sebenarnya menurut saya ini sudah cukup menarik ya, sudah cukup menarik. Ini kan yang diperlihatkan adalah proses dari sebuah nasi goreng yang ini ya, sebuah nasi goreng. Terus di sini juga sudah ada kayak informatifnya, sudah ada istilahnya kayak semacam mini ini ya, sudah dikasih story apa ya, sudah dikasih dengan informasi-informasi apa yang pengen ditonjolkan dari produk ini, misalnya dari proses pembuatannya tadi kayak gitu-gitu. Nah ini sebenarnya sudah cukup menarik. Cuma kita kalau bikin video itu sekarang yang mau yang saya garis bawahi di situ adalah masalah orientasi. Orientasi itu gini, kita mau bikin foto yang landscape atau yang portrait. Jadi itu. Jadi kadang kita, nah contoh ini sebenarnya kan diupload di TikTok kayaknya, dan dalgi ini kalau saya lihat dari watermarknya itu kan diupload untuk TikTok. Memang sebenarnya TikTok itu sekarang bisa kita upload foto itu pakai landscape. Cuma memang pada kenyataannya untuk video-video yang landscape itu lebih diminati daripada yang model portrait. Karena analoginya kita kan pegang HP kayak gini. Jadi ketika tampilan videonya itu full segini, itu lebih menarik daripada yang videonya cuma segini. Nah itu kalau untuk memang diupload untuk TikTok sama Reels ya. Dan keuntungannya itu kalau kita bikin video yang konsepnya itu portrait, itu bisa kita pakai di mana aja. Sekarang kalau kita mau story Instagram lebih powerful portrait, story WA portrait, story untuk Telegram sekarang juga bisa portrait. Terus kalau kita mau upload TikTok portrait. Terus kalau kita mau upload di Reels itu juga bisa pakai portrait. Nah, kalau kita mau upload ke YouTube Short itu juga bisa pakai yang
potret atau yang berdiri kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kalau video itu sekarang itu menurut saya lebih ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi sih, itu lebih suka kalau video-video itu kita pakai orientasinya adalah potret, bukan landscape. Kecuali kalau kita memang create sebuah video ini untuk YouTube. Nah, di mana YouTube ini memang agak sedikit panjang harusnya. Video-video di YouTube ini agak sedikit panjang, misalnya tutorial memasak nasi goreng kayak gitu-gitu nggak apa-apa pakai landscape. Tapi kalau untuk yang kita upload di TikTok, Reels dan lain sebagainya lebih baik potret. Dan mungkin masukan kedua, tulisan ini lebih baik simple aja. Jadi ini tulisannya kan tadi agak separuh ya, menurut saya itu agak separuh dari kayak gini ya. Ini kan separuh dari ini. Nah, kalau nanti videonya sudah potret, itu mungkin tulisannya itu nggak perlu pakai background atau mungkin tulisan simple-simple aja karena tetap poin utamanya adalah proses di video itu baru kita tambahi dengan tambahan informasi lewat tulisan-tulisan. Nah, itu. Terus yang kedua, ini videonya adalah carang mas. Semangat pagi. Saya Eni Hayati, owner dari Anggrek Mas, dengan beberapa produk unggulan serta pilihan. Carang Mas, tempe sagu dan tempe menjes, menjadikan makanan teman ini sangat disukai oleh keluarga ayah dan ibu. Terima kasih dan semangat pagi. Nah, ini satu hal yang saya salut banget gitu ya. Satu hal yang saya seneng banget, yaitu berani pakai voice over suara kita sendiri. Karena kadang orang untuk menunjukkan suaranya ngomong itu agak ini ya, wis overthinking dulu, malu nanti gini lah gini. Tapi ini mau ini ya menunjukkan suaranya itu saya salut, seneng gitu ya. Udah belajar berani mau nggak pakai AI-an tapi langsung pakai suara sendiri. Cuma sama masukannya adalah masalah orientasi. Tadi mau landscape atau portrait. Jadi keuntungannya kalau kita bikin video portrait itu bisa kita pakai untuk semua ini ya, semua platform yang lagi hit sekarang. Jadi semua platform yang lagi hit sekarang itu satu. Terus yang kedua, masukannya adalah tentang voice overnya. Voice overnya itu ya, tapi ini sekedar masukan aja karena memang untuk proses menuju ini itu tidak bisa cepat. Nah, kalau bisa voice overnya itu nanti sedikit demi sedikit ini ya cara ngomongnya itu dipercepat. Jadi karena gini, tipikal orang sekarang itu tidak bisa lama-lama di medsos itu. Bahkan ada teori yang ngomong 3 detik pertama, ada yang ngomong teori 5 detik pertama. Kalau 3 detik pertama itu mereka nggak tertarik, ya skip. 5 detik pertama nggak tertarik itu mereka skip di sosial media video itu. Nah, makanya mungkin semakin cepat kita ngomong, semakin bagus. Tapi ya bukan cepat-cepat banget ya, cepat tapi dengan cepat tapi ya masih bisa didengarkan dengan baik ya, bukan kayak gitu, tapi cepatnya itu cepat yang masih bisa didengarkan dengan baik gitu. Jadi kalau dulu mungkin karena belum banyaknya konten-konten video, belum banyaknya orang-orang yang bikin yang jadi kreator, belum mudahnya mengakses sebuah video apapun itu masih menarik gitu. Nah, sekarang kalau video itu jadi makanya sekarang karena semakin banyaknya konten-konten yang dipublish gitu ya. Kayak orang itu kalau di 3 atau 5 menit pertama itu nggak ketemu dengan sesuatu yang menarik, akhirnya skip. Makanya kalau bisa nanti ke depannya untuk voice overnya kalau bisa ngomongnya lebih dicepatkan lagi. Tapi ini ya perlahan-lahan kok. Perlahan-lahan, jadi nggak harus langsung, wah berarti harus langsung cepat. Enggak. Jadi perlahan-lahan, ditingkatkan perlahan-lahan karena semuanya butuh proses. Nah, tapi saya salut tadi untuk voice overnya sudah pakai suaranya sendiri. Mantap. Terus ini, kalau untuk video ini mungkin saya masih bingung. Jadi ini maksudnya bingung itu gini. Jadi ketika saya lihat video ini, saya nggak tahu ini maksudnya apa gitu ya. Saya cuma melihat orang jahit. Ini jahit apa saya juga nggak tahu.
mungkin jahit kerudung, mungkin loh ya. Nah, jadi mungkin ke depannya yang perlu ditingkatkan itu lebih diperjelas lagi tentang tujuan video ini apa. Mungkin ditambahi tulisan gitu ya. Jadi mungkin ditambahi tulisan misalnya ini lagi proses apa, terus pengen memberikan informasi apa kepada penonton, misalnya dikasih boleh voice over, boleh pakai tulisan. Kalau PD pakai voice over ya pakai voice over, kalau nggak PD pakai voice over bisa pakai tulisan, kalau nggak bisa kalau nggak mau dua-duanya mungkin bisa pakai AI seperti yang saya jelaskan kemarin. Tapi paling nggak dalam sebuah video itu ada sebuah informasi yang pengen diberikan kepada orang yang nonton video itu. Jadi tujuan aku bikin video itu ini. Terus informasi yang pengen aku berikan kepada penonton itu ini. Misal nih, ini adalah eh, kerudung yang dikerjakan dengan yang dikerjakan sepenuh hati oleh tangan-tangan pengrajin, misalnya kayak gitu. Pengrajin, UMKM atau apalah istilahnya dikasih story kayak gitu. Dan setelah menonton video ini mereka itu harus mereka dapat informasi tentang apa, mereka dapat benefit apa gitu loh. Mungkin kalau memang ini konsepnya ngasih tutorial ya mereka harus benefit. Kalau ini konsepnya itu promo berarti mereka itu juga harus jelas setelah mereka lihat video ini mereka disuruh ngapain. Misalnya beliau atau apao eh, itu konsepnya harus jelas. Itu untuk sebuah video. Terus ini Demako Cheese. Kata kecil yang unik dan pas, dan Demako Cheese, murah, pintar. Demako Cheese menghadirkan cookies makaroni dengan varian rasa keju, coklat, green tea, dan ori. Dengan rasa yang khas menjadikan Demako Cheese teman terbaik untuk kudapan di sore hari. Nah, ini menurut saya juga sudah sangat cukup bagus karena ini berani menampilkan, mohon maaf, berani menampilkan wajah plus suaranya pakai suara kita sendiri. Nah, itu menurut saya sudah langkah yang cukup menarik dan menurut saya cukup bagus. Cuma kalau masukan ini tuh kalau bisa, mohon maaf ini ternyata tulisan-tulisan saya itu ada beberapa yang typo karena ini saya tadi sambil ini ya dari kemarin ini sambil review-review itu saya sambil nulis-nulis kira-kira apa yang bisa saya kasih masukan supaya nanti kalau slide ini dibagikan kakak-kakak dan bunda-bunda di sini itu masih sambil nginget-inget apa yang saya bicarakan itu bisa sambil baca yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya sudah bagus, apalagi berani menampilkan diri kita sendiri plus untuk voice over-nya itu pakai kita sendiri. Nah, itu menurut saya sudah bagus, sudah keren banget. Cuma kalau bisa, seperti tadi saya bolak-balik ngomongin orientasi, kalau bisa jangan dicampur. Kalau landscape ya editingnya sama foto atau video-video yang landscape. Kalau portrait kita itu ya pakai yang portrait-portrait. Jadi kalau tadi kan ada yang landscape, ada yang portrait, jadi kayak sudah bagus tapi akhirnya kalau orang Jawa bilang jeglek. Oh, awalnya kita ekspektasinya landscape semua. Oh, tiba-tiba kok portrait. Ketika kita oh ini ternyata videonya portrait itu ternyata balik landscape lagi. Jadi kalau bisa mungkin sedikit banyak memperbanyak ini ya stok video-video. Nanti kalau landscape diedit sama yang landscape, kalau portrait diedit sama yang portrait. Itu. Tapi ini sebenarnya sudah keren karena tadi sudah ada ini ya sudah ada konsep copywritingnya, terus ngomongnya sudah ngomong pakai suara kita sendiri, kita sudah berani tampil wajah kita karena untuk menampilkan wajah kita di depan kamera, apalagi untuk sesuatu yang berbau jualan, content creating kayak gitu-gitu itu sebenarnya tidak mudah. Jadi ini keren. Terus ini Masakan yang tak terlupakan kai-kai kacang bawang kami dengan rasa gurih dan renyah yang membuat setiap gigitan menjadi pengalaman yang luar biasa. Sajikan kelezatan istimewa di setiap momen bersama kacang bawang kami yang nikmat dan menggoda selera. Kai-kai kacang enggak asyik dong. Nah, ini sebenarnya juga sudah cukup bagus. Ini kayaknya sudah ada konsep copywriting-nya juga. Terus ini kayak voice over-nya pakai AI yang kemarin. Cuma kalau saran dari saya satu aja. Kalau bisa footage-nya jangan diulang-ulang. Karena ini kan videonya juga video pendek. Terus saya tadi lihat kayaknya ada beberapa video yang diulang lagi untuk tampilannya. Jadi kalau bisa
dalam satu video pendek itu jangan diulang-ulang untuk footage atau untuk rekaman videonya. Itu untuk yang ini. Tapi secara garis besar ini sudah cukup menarik. Orientasinya juga sudah pakai potret semua, cuma ya perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang kayaknya ini yang terakhir. Nah, ini sebenarnya ini adalah video yang sebenarnya konsepnya itu hampir sama seperti yang mau saya ceritakan nanti. Nggak terlalu pakai video, nggak perlu pakai skill editing. Cuma menurut saya ini kalau dari foto-fotonya sudah cukup keren. Itu foto-foto yang dikolase jadi video. Nah, cuma ini kan kalau kita lihat ini kan kita jadi cuma kayak monoton. Kayak ya wis lihat klipik-klipik di slideshow dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa kita tambahin keterangan atau lebih powerful lagi kalau kita tambahi dengan konsep storytelling. Jadi kita tambahi cerita-cerita tentang keripik ini. Nanti saya kasih lihat ada beberapa konten yang kayak itu cuma mainnya foto-foto, slideshow, tapi dia itu viewernya banyak banget gara-gara ono storytellingnya. Misalnya bisa cerita tentang keunggulannya ini, bisa cerita tentang story kenapa kok sampai saya itu bikin usaha ini kayak gitu-gitu. Nanti saya bahas, tapi nanti saya sambungin dengan ini ya ide konten atau foto dengan storytelling ini. Cuma mungkin kayaknya ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang masuk atau gimana Mas Yogi sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya. Oke, buat sejauh ini belum ada, Mas. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi. Oke, siap. Nah, itu. Jadi eh ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini sudah bagus. Cuma menurut saya itu bisa lebih diimprove lagi kalau kita itu pakai konsep kayak ada storytellingnya gitu loh. Nah, contoh ini ya, ini tak kasih contoh ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan sebenarnya cuma foto-foto biasa. Eh, Ini konten dari Apotik Sehat Abadi. Ini sebenarnya cuma foto. Konsep fotonya itu slideshow. Jadi foto diupload per foto. Ya sebenarnya mirip konten yang sebelumnya ya, yang keripik yang sebelumnya ini. Nah, cuma dia diupload TikTok itu yang nonton tuh banyak banget loh ya. Ini yang nge-like aja 28.000 yang like, yang komen 810 orang, yang nyimpen 22.000 orang, yang nge-share itu 1.600 orang. Padahal ini ya kalau dari fotonya biasa aja, fotonya nggak keren-keren amat, tapi ini banyak yang nonton karena apa? Karena ada storytellingnya. Nah, contoh storytelling, yang dimaksud storytelling ya ada ceritanya lah ini ya. Contoh di awal sudah dibuat orang itu penasaran. Contoh pantas aja selalu jadi buruan tiap harinya. Ternyata obatnya seampuh itu. Nah, terus dia cerita, punya badan kurus, kerempeng, sering nggak nafsu makan, tenang aja. Makan ini sehari 3 kali, hati-hati nafsu makan meningkat. Jadi kayak cuma foto-foto, terus dia selanjutnya jelasin obat gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa konsep-konsep seperti ini bisa ditiru. Ini yang namanya foto tapi ada storytellingnya. Nah di awal tadi dia kayak bikin clickbait. Clickbaitnya adalah ini. Clickbaitnya adalah pantas aja selalu dari buruan tiap harinya ternyata obatnya seampuh itu. Itu clickbait, bikin orang penasaran. Terus ini akhirnya di sini dia jualan obat untuk meningkat nafsu makan. Terus di sini dia juga jualan lagi untuk obat yang sering sakit gigi, sariawan, bengkak gusi. Nah, itu biasanya kalau mau dikonsep dengan produk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini juga bisa. Gitu ya. Misalnya kita clickbaitnya di awal ngomongin tentang ya produknya keripik gitu ya. Pantes aja ini diburu calon pembeli karena di slide 2-nya nanti
keripik ini gini keunggulannya, keripik ini gini keunggulannya. Jadi bisa dikonsep dengan seperti itu. Nah, terus di sini dia jualan lagi obat untuk batuk, flu, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang pertama. Terus, sorry, saya stop share dulu. Terus yang kedua, ini masih ada contoh yang lain lagi. Oh. Nah, contoh yang kedua itu ini. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for. Jadi dia bahkan kadang konsep-konsep kayak gini itu menarik banget gitu loh. Bahkan ini yang diceritakan sih sebenarnya papi mami ini. Cuma saya nggak ini ya, maksudnya ini tuh saya kasih contoh. Ini sebenarnya bisa kita tarik ke manapun. Jadi nggak harus kita cerita keluarga kita. Tapi konsep dengan cerita kayak gini itu ternyata banyak diminati gitu loh. Nah, contoh ini ada 697,4K yang like, yang komen 5.000. Yang nge-save itu 32.000, padahal kontennya cuma gini. Dia sebenarnya cerita tentang ini papiku, ini mamiku, terus papiku cinta pertama mami. Nah, ini bisa dicontoh misalnya untuk misalnya tadi kita saya jadi ingat, misalnya ini tak kasih ide ya, tak kasih ide. Misalnya tadi kan ada yang jualan bumbu nih, jualan bumbu masak gitu ya. Kita bisa bikin konten storytelling misalnya sering dimarahi mertua gitu ya. Jadi konsep di depan itu foto yang tulisannya itu sering dimarahi mertua gara-gara hal ini gitu ya. Terus di slide keduanya kita sedikit curhat nih gaya nih. Nah, sejak nikah mertuaku tuh gini. Terus di slide selanjutnya itu cerita lagi tentang untung suamiku orangnya pengertian misalnya kayak gitu. Terus di slide selanjutnya, nah untungnya lagi aku sekarang nemu produk bumbu ini ya, bumbu instan. Jadi aku mulai disayang mertua gara-gara bisa masak, gara-gara pakai bumbu instan. Contoh di model-model kayak gitu. Nah, ini contoh yang bisa kita tiru untuk konten-konten di produk kita. Jadi kadang kita bisa cerita pakai model seakan-akan itu kita pakai storytelling kayak gini, kita ngomongin keluarga, tapi sebenarnya itu jualan. Ini ide aja sih. Nah, terus ini ya serasa pasangan gaul banget pada masanya kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya yang dia cerita tentang keluarganya aja dan banyak juga yang nonton konsep video-video storytelling kayak gini. Terus coba tak kasih contoh lagi ya. Ini masih ada beberapa contoh lagi. Ntar tak buka dulu ya untuk contoh-contohnya. Saya share screen lagi. Nah, di sini saya juga punya beberapa contoh video yang lain. Contoh ini, nah dia cerita, kalau nggak tinggal di Bali, aku nggak akan tahu kalau, nah cerita kayak gini, studio tato di mana-mana, telur dijual bijian bukan kiloan. Jadi konsepnya itu ada storytellingnya. Sering ketemu jalan ditutup karena ada upacara agama, terus aturan jemur menjemur baju, jemur nggak boleh. Jadi cerita kayak gini. Jadi konsep-konsep seperti ini juga bisa ditiru ke produk kakak-kakak atau bunda-bunda. Misalnya cerita kalau nggak
kalau nggak tinggal di Malang, aku nggak akan tahu kalau misalnya ada keripik semurah ini, ada keripik sekeren ini, ada makanan ini, ada ini, ada ini. Tapi konsepnya itu clickbait yang akhirnya orang itu penasaran dan nonton. Yang akhirnya ini banyak yang nge-like juga ya, 119.000,4K. Terus di sini ada 3663 yang komen, yang nge-save itu sampai 9.300. Terus ini dia cerita tentang Nah, dia cerita tentang ininya bapak mertuanya. Jadi tetap konsepnya di depan itu kayak ada yang pakai gini ya, hidup lagi capek-capeknya malah nemu bapak mertua modelan kayak gini. Orang kan langsung negatif thinking nih, wah mesti mertuanya jahat. Padahal sebenarnya mertuanya ini dia cerita kalau mertuanya itu baik banget. Nah, jadi contoh ini adalah konsep konten-konten video yang pakai yang storytelling tadi. Ini juga bisa di twist, di copy and di twist atau di copy dan di ini ya, dimodifikasi untuk jualan. Misalnya hidup lagi capek-capeknya malah nemu apa gitu ya. Hidup lagi capek-capeknya malah ada sepatu ini. Nah, kayak sepatu kan, sepatu kulit pakai ecoprint kayak tadi itu kan aneh. Ya, biasanya sepatu kulit ya motifnya gitu-gitu aja. Emang boleh juga pakai judul, emang boleh sepatu kulit pakai kayak gini. Jadi baru dikasih konsep storytelling yang seperti ini. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Misalnya cuma pakai gini tuh ternyata juga bisa loh. Jadi foto tapi modelnya tips ini juga bisa. Cukup banyak yang nonton. Ini yang nge-like aja 1,8 M. Jadi ini contoh, ini yang tadi. Jadi ini adalah beberapa contoh konten yang sebenarnya itu cuma foto, tapi ditambahi dengan yang namanya konsep storytelling, sehingga lebih menarik. Nah, maksud saya kayak menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau seluruh hatiku dengan. Nah, produk itu tadi kalau dikasih konsep storytelling gitu kan pasti akan lebih menarik daripada cuma kayak foto di slideshow, di edit kayak gitu tadi ditambah musik, tapi dengan adanya storytelling, apalagi storytellingnya bisa menyentuh ini ya emosi orang, itu pasti akan sangat lebih powerful nanti hasilnya. Nah, itu. Nah, itu untuk yang contoh-contohnya. Nah, mungkin itu adalah contoh-contohnya. Nanti coba aja cari di TikTok, banyak sekali contoh-contoh dan itu bisa kita ini ya, bisa kita tiru konsepnya, cuma storytellingnya aja yang kita rubah sesuai dengan kebutuhan jualan konten kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan ini ya, sesuai dengan kebutuhan atau yang sesuai dengan produk kita. Nah, mungkin nah itu. Sorry, tak share screen lagi tadi untuk slide saya. Nah, karena sebenarnya ada sebuah ini ya, ada sebuah fakta yang menarik, Jadi kemarin itu saya dapat ini ya, dapat notifikasi dari TikTok. Ini saya kemarin dapat notifikasi dari TikTok. Ternyata kalau dulu kita mikirnya TikTok itu kan fokusnya adalah video. Ternyata sekarang TikTok itu juga sudah mulai memperhatikan konten-konten orang itu yang basicnya adalah foto. Bahkan kemarin saya sampai ini bahkan di notifikasi itu ya, grow your views. Jadi grow your views with photo post. Jadi mungkin kakak-kakak dan bunda-bunda di sini kalau memang
basicnya itu kontennya foto, itu enggak apa-apa. Mulai mencoba TikTok juga. Karena kemarin saya dapat ini, bocoran dari TikTok ini, dapat notifikasi dari TikTok bahwa TikTok juga mulai memprioritaskan konten-konten yang basicnya adalah foto. Contoh, ini katanya konten foto itu sekarang juga sama TikTok diprioritaskan loh, karena dia akan dapat 1,9 kali lebih banyak like daripada konten video. Terus kedua, 2,9 kali lebih banyak ini ya komen daripada konten video, dan lebih banyak 2,6 share daripada konten video. Intinya sekarang TikTok itu juga sudah mulai algoritmanya itu membantu orang-orang yang kontennya itu pakai video. Nah, di sini ada contoh-contoh juga konten-konten video yang seperti apa. Contoh ini ya, tetap pakai storytelling yang kayak tadi, rating. Contoh ini kan dari luar negeri ya, kontennya dari luar negeri. Jadi di sini rating kota rating kota di Eropa yang kayak kamu tuh harus ke situ banget gitu. Nah, itu contoh bisa pakai modeling kayak gini. Jadi tetap ada ceritanya. Nah, ini kan semuanya pakai cerita kan. Jadi ini nggak terlalu kelihatan di saya tulisannya gitu ya. Tapi rata-rata semuanya di masing-masing slide foto itu bukan foto yang cuma nggak ada ceritanya, tapi mereka itu rata-rata kasih cerita. Jadi where to eat when in ini jadi ya, di mana kamu harus makan ketika kamu ada di kota ini Boraca, itu saya nggak tahu di mana. Jadi kayak, nah, jadi kayak gini, tetap ada cerita atau storytellingnya. Nah, contoh seperti ini. Makanya tadi banyak konsep konten-konten yang pakai foto tadi, selama itu ada storytellingnya, itu ternyata powerful banget, bisa maksimal banget untuk menaikkan engagement sosial media kita. Nah, mungkin ini sedikit tips untuk membuat konten storytelling itu kayak apa. Ini sedikit tips. Yang pertama, buat judul yang menarik, gitu ya. Karena orang akan penasaran untuk slide, untuk geser-geser ke foto-foto selanjutnya itu kalau judulnya menarik, atau kalau orang sosial media bilang gitu ya, kalau kita bilangnya itu adalah clickbait. Contoh tadi, hidup lagi capek-capeknya malah nemu mertua kayak gini. Itu kan penasaran orang. Ah, jangan-jangan mertuanya jahat. Akhirnya kan di slide. Opo sih mertuane gitu loh. Terus ada lagi yang tadi bikin judul dikejar-kejar orang gara-gara obatnya seampuh ini. Wah, mikirnya itu obat yang aneh-aneh sudah. Pasti mikirnya orang obat yang aneh-aneh. Padahal itu sebenarnya dia cerita tentang obat biasa aja. Mungkin kayak seperti yang saya kasih ide tadi ya, sering dimarahi mertua gara-gara hal ini, kayak gitu. Nah, itu contoh adalah konsep judul-judul yang menarik untuk bikin orang itu penasaran tentang storytelling atau tentang story yang mau kita sampaikan. Jadi tips untuk membuat storytelling yang satu adalah, yang pertama adalah buat judul atau buat judul yang menarik atau clickbait. Jadi buat judul yang menarik atau clickbait. Nah, yang kedua, bikin narasi itu yang unik. Jadi ceritanya itu narasi ceritanya itu harus unik gitu ya. Jadi contoh seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, narasinya kan unik-unik. Misalnya tadi awalnya kan ngomongin tentang mertua. Lagi capek-capeknya tapi dapat mertua kayak gini. Nah, narasinya kan unik. Kayak dijelaskan akhirnya secapek apapun kalau sudah sama cucunya gini, kayak gitu. Jadi harus kita bisa membangun narasi yang unik juga. Terus yang ketiga itu adalah membuat cerita yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi ceritanya itu nggak usah sing aneh-aneh, bukan sing aneh-aneh sih, nggak usah terlalu yang ribet. Tapi ya cerita seadanya aja, cerita yang mudah dipahami aja. Contoh tadi kan juga ya ceritanya nggak cerita sing ini ya, nggak cerita sing bulet-bulet gitu ya, kayak cerita-cerita film yang kita harus mikir banget itu kan enggak. Tapi ceritanya ya cuma cerita yang sederhana, mudah dipahami, kalau bisa juga sesuai dengan ini ya local pride-nya kita gitu. Nah, yang ketiga, gunakan emosi atau cerita yang
menyentuh. Jadi ono sentuhan emosionalnya. Kayak tadi yang cerita tentang ini papaku, ini mamaku, papa cinta pertama, papa dan mama gini gini gini. Itu kan ada sentuhan emosional dan orang merasa tersentuh. Akhirnya orang-orang yang merasa senasib dengan orang yang cerita, dia akan komen, semangat Mbak, saya juga mengalami hal serupa, saya juga sama kayak gitu-gitu. Kalau orang yang nggak senasib dengan dia karena emosinya juga tersentuh, maka dia akan komen seandainya saya punya papa dan mama seini itu, sayang sekali papa mamaku gini. Pasti akan banyak yang komen sehingga konten kita naik. Nah ini sorry seharusnya ini 5. Ini yang keempat, yang terakhir ya. Ini sorry ini lupa ke copy kemarin ya, bangun narasi yang unik. Dan yang terakhir ini sorry belum saya ganti. Jadi ini adalah empat ini ya. Jadi ini adalah 4 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat storytelling yang bagus. Nah, tips membuat storytelling yang bagus. Nah, kalau langkah-langkahnya kayak gimana? Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi tipsnya ada 4, langkah-langkahnya itu ada 6 langkah-langkah. Yang pertama itu tema. Jadi kita harus punya tema nih. Kita temanya apa? Jadi tadi ada yang tema itu biasanya nyambung dengan judul clickbait kita. Jadi misalnya tadi tentang ngomongin keluarga. Yang tema keluarga tadi ono mertua sama papa mama tadi. Terus yang ada yang temanya itu curhat, ada yang temanya itu langsung jualan gitu ya. Baru tahu kalau ada sepatu sekeren ini, itu temanya jualan. Jadi kita tentukan tema dulu, kita mau soft selling, mau hard selling atau kayak gimana. Yang kedua di situ tuh harus ada karakter. Jadi di masing-masing tadi kan ada karakter. Contoh karakter pertama itu yang diangkat banget kan obat. Karakternya adalah obat. Jadi dikejar-kejar gara-gara dikejar orang-orang gara-gara ada obat sekeren ini kayak gitu-gitu tadi. Yang kedua karakternya adalah papa mama nih. Yang ketiga tadi saya kasih lihat tadi karakternya adalah mertua. Terus tadi ada juga karakter itu tempat, yaitu Bali. Jadi karakter di sini, karakter yang dimaksudkan di sini itu enggak harus orang. Jadi karakter yang diciptakan di sini itu enggak harus orang, tapi bisa benda, bisa tempat. Nah, intinya ciptakan karakter yang karakter ini membuat orang itu bikin penasaran. Nah, itu untuk membuat storytelling. Yang selanjutnya adalah konflik. Jadi cerita itu menarik kan kalau ada konfliknya. Jadi gara-gara ini itu jadi gini, konflik dengan ini, kayak gitu-gitu menarik banget. Nah, plot twist itu adalah cerita yang orang-orang yang selanjutnya adalah plot twist. Nah, plot twist ini adalah sesuatu yang bikin orang itu nggak nyangka. Oh, ternyata gini toh. Tak kira ini. Nah, contoh kayak tadi itu ada plot twistnya. Dikejar ini gara-gara ini. Akhirnya akan jualan obat. Padahal sebenarnya orang mikirnya obat itu adalah obat yang aneh-aneh, tapi ternyata obat-obat biasa. Terus yang kedua, plot twistnya, yang mertua-mertua tadi, itu juga ada plot twistnya. Awalnya hidup lagi capek-capeknya malah punya mertua kayak gini. Orang mikirnya mertuanya mesti jahat itu. Karena pengen curhat mertuanya jahat, tapi ternyata dia baik. Nah, makanya itu plot twistnya di situ. Orang mengiranya mertuanya jahat, tapi akhirnya dapat mertua baik itu dapat akhirnya ada plot twistnya. Yang selanjutnya adalah endingnya. Jadi di situ juga harus ada ending. Ending ini kalau dalam bahasa jualan itu adalah call to action. Jadi setelah lihat cerita ini, endingnya mereka itu kita suruh ngapain. Dan tetap harus ada gambaran visualnya. Jadi dikasih foto-foto yang menarik itu akan lebih powerful. Nah, itu untuk yang pertama tentang perkontenan. Itu Mas Yogi. Ada yang sudah tanya mungkin? Ada Mas Alif, ini beberapa yang sudah masuk di kolom komentar kita. Ini rata-rata lebih nanyain kiat-kiat gitu ya, bikin konten yang menarik kayak gitu Mas Alif. Jadi contohnya itu dari Bu Fitria Yuni, ini mau nanya gimana caranya biar kita nggak kehabisan ide buat promo gitu. Oke, jadi itu memang yang sering banget dialami. Ini langsung saya jawab aja ya. Boleh, silakan. Oke, jadi Bu Fitri tadi ya. Bu Fitri ya, betul. Nah, jadi itu memang adalah salah satu kendala yang dialami oleh seorang konten kreator. Jangankan Bu Yuni, saya aja yang sudah berkecimpung di situ sekian tahun juga kadang-kadang
pusing mikirin besok mau bikin konten apa lagi. Makanya andalan saya itu biasanya adalah dua. Satu itu pasti saya pagi sama malam itu saya pasti menyempatkan scroll TikTok, Instagram dan kawan-kawannya. Nah, di situ tuh saya lihat apa yang lagi ngetren. Nah, nanti saya bahas juga waktu saya di ini ya, bahas lagi tentang konten tips upload konten sosial media. Itu saya juga akan bahas di situ. Nah, itu memang pusing banget. Yang kedua, saya itu biasanya kalau sudah mumet cari ide konten, saya biasanya pakai AI, Mas. Jadi kadang saya itu tanya ke ChatGPT, ke Bing AI, kayak gitu-gitu. Jadi saya tanya ke situ, tolong ChatGPT buatkan saya ide konten untuk jualan ini. Nah, biasanya saya kalau sudah mentok di situ. Tapi kalau belum mentok, saya biasanya ide konten itu muncul dari ketika saya melihat, oh konten yang lagi rame ini, konten yang lagi diminati ini. Akhirnya saya itu, oh kayaknya ini bisa banget. Jadi saya pagi hari sama sore itu selalu mantengin TikTok sama Instagram sama YouTube. Kira-kira apa yang lagi ngetren. Itu biasanya saya scroll. Kalau kelihatannya ada yang rame, itu biasanya saya share di grup ini saya, di grup kerjaan saya. Terus saya brief mereka, oh ini kayaknya cocok banget nih untuk dimodifikasi sesuai dengan konten kita. Jadi enggak semua konten yang saya bikin itu semuanya murni ide dari saya itu enggak. Ya memang ada yang murni benar-benar kita mikir dari nol. Tapi mungkin sekitar 40% itu saya adalah lihat video yang lagi rame, terus saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan konten yang ada di tempat saya, di Institut Asia. Kadang kalau mentok, saya tanya ke AI, tanya ke ChatGPT. ChatGPT, tolong bantu saya untuk bikin konten tentang ini. Nah, itu jawaban untuk Bu Fitri. Semoga membantu. Oke, baik. Jadi banyak-banyakin referensi dan juga modifikasi ya Mas Betul, Elif ya. betul. Karena Oh, memang kalau kita berkecimpung di dunia konten, kita memang otaknya harus jalan terus. Nggak bisa, oke. harus cari referensi terus memang. Betul, ini tadi juga sudah di feedback ya sama Bu Fitri Ayuni katanya udah rajin iklan tapi yang saya upload itu aja. Jadi mungkin lebih banyak konten ya Ibu ya Bu Fitri ya. Jadi seperti yang sudah dikasih tahu Mas Elif tadi, banyakin referensi lalu juga modifikasi buat bikin konten-konten baru biar konsumen tuh dapat asupan konten baru yang seger gitu ya, nggak bosen kayak gitu. Oke, satu lagi ya Mas Elif ya. Ini saya apa namanya ajukan pertanyaan dari kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tri Zulaika. Gimana sih caranya membuat storytelling yang bisa menjadi magnet untuk konsumen kayak gitu? Gimana cara membuat storytelling yang bisa menjadi Magnet untuk konsumen. Jadi banyak menarik apa namanya konsumen gitu. sebenarnya mungkin saya sedikit mengulangi ini aja sih. Jadi kalau kita ngomong storytelling, mungkin langkah-langkahnya eh, tipsnya ada 4 sih, 4 seperti yang saya katakan tadi. Jadi pertama itu judul harus menarik, jadi harus clickbait supaya orang itu mau nge-scroll ke slide selanjutnya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan orang ini? Jadi pertama itu adalah judul dari cerita yang mau kita sampaikan itu semenarik mungkin. Sebenarnya kadang itu konsep di TikTok, Instagram atau di sosial media itu suka banget sesuatu orang-orang itu yang berbau sambat, curhat, kayak gitu-gitu loh. Makanya banyak opening storytelling itu yang pakainya hidup lagi capek-capeknya, malah ketemu kayak gini, hidup lagi. Nah, konsep-konsep seperti itu lebih banyak disukai, tapi tidak harus kayak gitu ya, gitu loh. Tapi mungkin intinya kan copy and modifikasi. Jadi yang pertama itu adalah dari judul yang menarik. Sebenarnya bisa kita lihat juga dari sekitar kita aja. Jadi menggali oh bosnya yang keluh kesahku, oh sih keluh kesahku gitu ya. Jadi saya punya problem apa, saya punya keluh kesah apa, itu bisa dijadikan bahan untuk storytelling, tapi tetap dimodifikasi dengan kebutuhan untuk jualan kita. Yang kedua tadi adalah membangun narasi unik, buat cerita yang sederhana, jangan bulat bertele-tele, dan ada emosi. Jadi kita kalau sertakan emosional orang. Jadi orang kalau sudah kena emosionalnya itu pasti ini ya mau nge-like, mau share, terutama itu mau komen. Nah,
langkah-langkahnya seperti yang saya ceritakan tadi, tentukan tema, ciptakan karakter, buat konflik, plot twist, ending sama gambaran visual. Mas Yogi, saya boleh izin 2 menit ini. Saya Oke, 2 menit aja. Lagi ada yang nyari, bentar aja. Mohon maaf nih ya. oke, baik, baik, baik. Mendadak banget. Oke, baik. Oke, untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, mungkin bisa yang ingin menanyakan lagi ya terkait gimana caranya membuat storytelling yang menarik, lalu juga bagaimana membuat konten yang menarik. Ini juga bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu. Jadi silakan nih Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Tadi itu sudah ditanyakan ya, ada dari yang pertama Ibu Fitria Yuni gitu ya, gimana caranya biar nggak kehabisan ide kayak gitu. Mungkin dari Bu Fitria Yuni tadi sudah bisa di apa namanya ada tips gitu ya dari Mas L gimana caranya biar nggak kehabisan ide. Itu bisa cari-cari referensi. Kalau selama ini Ibu Fitria rajin gitu ya scroll-scroll TikTok, bisa mencari apa sih yang lagi tren di TikTok kayak gitu ya, lalu dimodifikasi dan juga diaplikasikan ke kontennya kayak gitu. Dan jangan ini ya, jangan capek-capek buat konten, karena tadi kata Bu Fitria yang diupload itu aja. Jadi supaya kontennya lebih fresh, lalu juga nanti ada konten-konten baru yang bisa menarik pelanggan, tetap ikuti tren dan juga cari referensi yang akhirnya nanti bisa diadaptasi ke konten dari Bu Fitria seperti itu ya. Oke, ini minta dikoreksi ya, banyak kan minta dikoreksi TikTok sama apa namanya Instagramnya kayak gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan kita minta Mas El buat apa review gitu ya TikTok sama IG gitu Boleh, konten-kontennya Bunda mungkin kayak boleh gitu. ini sih, boleh ngetekin ke TikTok atau Instagram saya, boleh nanti saya bikinkan review-review. Kalau memang tidak ada sesi tambahan dari Seed for Women. TikTok saya boleh ke TikTok saya juga, nanti boleh, Mas, no, Japri dong, review TikTok saya kurangnya apa, misalnya kayak gitu, enggak apa-apa. Saya senang-senang aja kok, nanti saya buatkan video untuk sharing-sharing seputar itu. Enggak Oke, apa-apa. tuh bisa ya Bunda-Bunda semuanya. Langsung banyak yang komen nih Mas, nanya TikToknya apa kayak gitu. Sebenarnya saya punya 2 TikTok. Kalau untuk yang biasa saya pakai untuk bikin konten-konten seputar hal kayak gini, kakak-kakak dan bunda-bunda bisa ke Elif CG. Jadi Elif CG. Nah, kalau untuk yang saya jualan itu biasa, tapi kak jangan yang kejualan deh. Karena kalau yang di TikTok saya yang jualan itu fokusnya saya jualan, jualan, jualan aja, itu namanya ini ya cuan bareng L. Kalau yang cuan bareng L itu saya lebih banyak untuk jualan. Mungkin saya spill aja. Nggak apa-apa Mas, ini saya spill Mas. Boleh silakan Mas mungkin di kolom komentar ya. Atau nggak apa-apa nanti dituliskan sama tim di kolom komentar ya. Eh, saya spillkan. Intinya tulisannya. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini coba tak. Nah, ini sudah benar. Elif CG. TikTok sama Instagram saya semuanya Elif CG. Oke, sesuai yang diketikkan di kolom komentar ya. Nanti bisa Ya tuh sudah. tanya-tanya di situ kayak gitu ya. Boleh, kalau mau sharing-sharing boleh, tanya-tanya boleh. Nanti kalau memang mau sedikit direviewkan, kurangnya apa nanti tak bikinkan video untuk reviewnya, saran-sarannya untuk kurangnya apa gitu. Wah, ini seru banget ya. Mudah-mudahan ada juga sister-sister semuanya. Oke, baik Mas Alif. Sebelum kita lanjut ke interaksi juga sama apa peserta yang lainnya, mungkin bisa dilanjut dulu ya untuk sisa materinya. Silakan Mas Alif. Oke, nah ini yang terakhir kita sedikit melanjutkan tentang sisa materi kali ini adalah tentang tips upload konten di sosial media itu kayak gimana. Karena tadi kita kan sudah belajar nih tentang kualitas konten kita supaya konten kita menarik itu kayak gimana. Nah, kita juga selain itu juga harus memperhatikan beberapa hal, tips-tips tentang upload konten di sosial media. Yang pertama kalau kita ngomongin konten, kalau bisa itu pasal 1 kalau bisa itu ngikuti tren. Jadi lagi ngetren apa di sosial media itu kalau kita kalau bisa ya ikut-ikutan. Dan tadi mungkin saya juga sudah sedikit bahas di awal atau di sesi sebelumnya bahwa ada pertanyaan ya tentang nyari tren tentang nyari ide itu di mana. Nah, salah satunya kalau saya itu ngikut yang lagi tren.
Contoh kalau kakak-kakak dan bunda-bunda cek di Instagram atau TikToknya Institut Asia Malang yang sekarang itu, saya barusan tadi itu upload video tentang kucing. Karena sekarang di TikTok itu lagi berseliweran tentang kucing-kucing yang ini ya, POV ketika habis ini di kelas, POV ketika jam kosong di kelas. Jadi ya, saya ngikuti tren itu, tapi saya modifikasi dengan kebutuhan Asia punya. Itu. Jadi saya kadang ngikuti itu. Waktu itu saya bikin kampanye tentang bikin iklan. Kalau kampanye ini kan bahaya ini ya, mendekati 2024. Dikira saya nanti ikut parpol tertentu gitu ya. Padahal saya netral. Nah, saya bikin iklan tentang ini ya, tentang penerimaan beasiswa di Institut Asia Malang. Waktu itu lagi ngetren tentang parodi jasa kelilingnya Indosiar. Maka saya di situ juga ngikuti tren itu, saya pakai itu. Jadi saya biasanya sering banget mantengin apa yang lagi ngetren, untuk itu saya copy, saya paste, saya modifikasi dengan kebutuhan sosial media yang ada di Institut Asia Malang. Nah, kalau di TikTok sendiri nanti bisa dengan cara kita bikin video serupa tapi dimodifikasi. Setelah kita tahu yang lagi ngetren ya, bisa juga di stitch. Di stitch itu kalau bunda-bunda di TikTok itu kan ada fitur yang namanya stitch video. Nah, itu kayak kita itu bikin stitch terus mereaksi. Jadi misalnya kita yang lagi kita boleh aja cuma nontonin kayak gini kalau kita bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong kita ngomentari video itu atau mau bikin reaction tentang video yang lagi ngetren itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan hashtag dan audio yang lagi viral. Contoh tadi beberapa konten storytelling yang di awal saya jelaskan tadi, itu juga kan pakai audio dan hashtag yang lagi viral. Makanya selain storytellingnya bagus, audio atau hashtagnya juga harus sedikit mendukung. Gitu. Terus, nah caranya gimana kalau kita pengen ngecek, sorry, kok mundur ini. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah caranya gimana kalau kita itu pengen ngecek apa yang lagi viral. Nah, mungkin satu tadi, seperti yang saya katakan di awal, tips satu kalau kita pengen ngecekin apa yang lagi ngetren, apa yang lagi viral itu caranya adalah kita mantengin terus sosial media. Jadi kita sering mantengin TikTok, sering mantengin Instagram, kayak gitu, sering mantengin YouTube. Nah, cuma kalau memang kakak-kakak dan bunda-bunda di sini nggak bisa mantengin TikTok, YouTube, Instagram terus-terusan, kita kalau saya juga sering nyarinya itu di sini, lewat TikTok Creative Center. Nah, di situ itu kita bisa cari apa yang lagi ngetren di TikTok saat ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa konten-konten yang lagi ngetren itu rata-rata naik pertama kali di TikTok. Baru nanti ke media sosial yang lain. Misalnya Instagram sama YouTube. Karena memang TikTok ini algoritmanya itu dia cepet banget. Kalau ada video dia itu cepet ngetren, tapi juga umurnya nggak lama. Itu biasanya kayak gitu. Nah, caranya gini, kalau teman-teman pengen, kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini pengen ngecek, itu bisa masuk pertama adalah ke TikTok Creative Center. Terus setelah itu klik di bawah, ya, yang bawah itu kan ada yang saya kasih panah itu adalah ini ya, ini TikTok Creative Center. Setelah itu kita pasti akan diarahkan ke website yang ini. Nah, ke tampilan yang ini ya, tampilan yang tengah ini tuh kita di sini tuh bisa nyari apa yang lagi tren. Jadi kita klik yang tengah ini ya, yang tulisannya tren, hot content. Nah, setelah itu nanti kita itu bisa tinggal login pakai ini ya, pakai akun kita. Biasanya kalau saya di situ loginnya pakai Google. Jadi di sini kita itu bisa pertama bisa nyari hashtag yang lagi ngetren itu apa. Nah, contoh ini negaranya Indonesia. Hashtag yang lagi ngetren beberapa waktu yang lalu adalah time to join M5. Sekarang Indomie 3 Desember. Jadi ini adalah yang lagi ngetren, hashtag yang lagi ngetren di Indonesia. Terus di sini kita juga bisa milih industri kita itu apa. Jadi di sini kan ada kolom industri nih. Nah, industri kita apa? Misalnya industri kita itu adalah kemarin saya pilih itu industrinya adalah misalnya industri aparel, gitu ya. Nah, industri baju ini ya. Nah, ternyata untuk industri baju yang ngetren itu ini. Misalnya kita ganti
lagu yang lagi ngetren apa. Nah, ini contoh. Kita di sini kan tadi hashtag. Kita juga bisa milih lagu yang lagi ngetren. Untuk 7 hari terakhir, lagu yang lagi ngetren di TikTok Indonesia adalah ini. Gitu. Terus ini kreator yang lagi naik. Nah, ini kita bisa contoh konten-kontennya. Contoh ini ada Erika, ada ini. Nah, kalau ini adalah video-video yang lagi naik banget di TikTok. Untuk 7 hari terakhir. Untuk ini ada video promonya Shopee. Terus ini ada video tentang kemoceng. Ini yang lagi naik. Jadi hal-hal kayak gini bisa kita jadikan inspirasi untuk bikin konten. Dan ini peluang konten naiknya lebih besar daripada kita ini ya, kita melawan arus. Kadang memang kita sesekali perlu melawan arus, tapi kalau kita masih bingung, belum punya branding, sesekali ngikut yang lagi ngetren kan juga enggak apa-apa. Jadi itu adalah tips yang pertama tadi adalah ikuti tren, apa yang lagi rame di sosial media. Yang kedua adalah jam upload. Jadi kadang kita itu perlu memperhatikan juga jam-jam upload. Sebenarnya ini kalau kita pakai logika, jadi kalau kita pakai logika, itu sebenarnya cuma sesimpel bahwa semakin kita itu upload di jam-jam orang yang sering pakai sosial media, kemungkinan dia untuk naik itu lebih besar. Gitu loh. Jadi makanya kadang orang bikin teori tentang waktu upload itu juga harus diperhatikan. Misalnya kita upload di jam berapa, jam berapa, jam berapa. Dan teori yang paling ngetren, nah teori yang paling ngetren tentang jam upload itu adalah ini. Cuma saya ngetes beberapa kali, ini juga tidak valid 100% karena tiap-tiap sosial media ternyata itu beda-beda. Maksudnya tiap-tiap akun ya. Contoh di TikTok saya sama TikToknya Institut Asia Malang itu punya tren jam yang berbeda. Contoh kalau Institut Asia Malang lebih naik ketika uploadnya pagi sama sore. Kalau sosial media saya, TikTok sama Instagram saya itu lebih naik. Kalau saya itu uploadnya malah sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Jadi intinya setiap ini ya, setiap akun itu punya kecenderungan yang beda-beda. Cuma secara garis besar kita bisa pakai paduan ini. Misalnya kita bisa pakai jam 9. Terus jam 11. Jam 9 ini karena orang mungkin masih pagi ya sambil ngopi-ngopi, memulai pekerjaan santai-santai kadang scroll sosial media. Jam 11 ini dengan harapan kita upload jam 11. Nanti orang jam setengah 12 atau jam 12 itu kan istirahat kerja nih. Atau lagi santai-santai nih di rumah, itu biasanya main sosial media. Jam 17 juga gitu. Itu orang sudah selesai kerja, lagi santai, menunggu waktu maghrib, mungkin untuk yang muslim itu biasanya scroll-scroll sosial media. Terus ada lagi teori yang jam 8, karena jam 8 itu adalah ketika orang sudah persiapan untuk istirahat. Jadi ini ya, formula jam itu biasanya kadang ada yang pakai ini. Cuma kalau seperti yang saya katakan di awal, tiap-tiap akun itu beda-beda ternyata. Contoh kalau kita cek, ini adalah Instagram, ini adalah TikTok saya yang saya pakai untuk jualan. Jadi ini yang saya pakai untuk jualan. Nah, ternyata kita bisa cek kecenderungan konten kita itu di jam berapa, kecenderungan viewer kita atau follower kita itu aktif di jam berapa itu bisa kita cek. Nah, contoh cara ngeceknya adalah kita pertama klik ini ya, pojok kanan atas. Nah, pojok kanan atas ini kan ada garis 3. Setelah kita klik di sini kita masuk ke pengaturan dan privasi, terus masuk ke analisis. Setelah masuk ke analisis, kita klik di atas ini yang pengikut. Nah, terus setelah kita klik pengikut, kita scroll ke atas dan di bawah ini kelihatan ya, kelihatan bahwa rata-rata pengikut saya itu aktif itu di jam 7 PM atau 19.00. Makanya saya lebih sering upload video itu adalah di jam-jam tersebut. Ya kadang jam 6, kadang jam 7, kadang jam 8. Nah, ini untuk ngeceki sosial media saya. Tapi kalau di Asia itu saya lebih banyak upload videonya itu siang hari. Karena lebih banyak engagement saya itu naik di jam-jam siang. Nah, di Instagram pun sama. Kita klik ini ya, yang atas. Jadi ini kita klik yang bagian atas. Terus di sini kita klik insight, terus ini kita klik total pengikut. Terus di situ itu kita bisa cek nih, bisa cek
pengikut kita berapa, kita scroll ke atas, dan ternyata di Instagram saya pun lebih banyak naik itu di jam 6 PM atau jam 18.00. Jadi itu kalau kita mau ngecekin tentang akun kita itu followernya paling aktif di jam berapa, dan disarankan memang uploadnya adalah di jam-jam yang follower kita aktif, meskipun itu tidak wajib. Jadi ini sifatnya tidak wajib, hanya untuk menyiasati. Yo, siapa tahu kalau follower kita pas aktif, naiknya video kita itu lebih cepat. Kalau video kita itu naiknya lebih cepat, otomatis kemungkinan untuk FYP untuk naik itu lebih besar. Gitu. Terus selanjutnya, yang pertama tadi kan ikuti tren. Yang kedua tentang jam upload, yang ketiga itu adalah tentang caption. Caption ini adalah juga kalau bisa untuk caption ini adalah gunakan metode SEO atau search optimization ini ya, untuk search optimization engine ya. Jadi contoh gunakan caption dengan keyword yang tepat dan mempermudah pencarian. Ini analoginya, misalnya saya pengen beli ini ya, saya pengen beli TWS. Itu kira-kira kalau saya nyari di Shopee, nyari di TikTok, nyari di Instagram, nyari di Tokopedia, kira-kira saya ngetiknya ini apa? Gitu. Jadi analoginya itu kayak gitu. Jadi kita kira-kira ngetiknya itu ngetik apa? Nah itu yang kita gunakan sebagai caption. Contoh itu gini. Nah, contoh saya kalau cari mic, ini ya, mic wireless, itu kan yang saya ketik itu kan di kolom pencarian itu kan mic wireless. Nah, maka kalau saya jualan mic wireless, saya akan menggunakan headline atau caption saya itu harus mengandung ini. Harus mengandung kata-kata yang paling banyak atau paling sering muncul. Contoh, caption saya harus ada tulisan salah satu di antara banyak tulisan ini. Misalnya mic wireless terbaik, mic wireless clip on, mic wireless iPhone, misalnya saya harus caption saya itu harus saya kasih tulisan ini. Karena rata-rata orang nyari itu pakai tulisan-tulisan pakai kata-kata ini. Makanya untuk captionnya itu paling nggak harus mengandung kata-kata ini gitu loh. Itu yang dimaksud dengan SEO untuk caption. Dan yang keempat adalah usahakan kalau kita bikin konten, kalau kita upload kok bikin. Ini konsepnya kan upload. Jadi jadi usahakan kalau kita upload konten itu dalam caption atau video kita itu tambahkan hal-hal yang bisa memancing orang untuk berinteraksi. Interaksi itu bisa komen, bisa share, bisa like, itu yang dinamakan dengan interaksi. Jadi kadang saya bikin konten itu juga harus sesuatu yang rodok ini ya, memancing orang untuk mau komen. Ya memang harapannya itu kalau komen ya komen-komen positif. Cuma biasanya memang konten video itu akan lebih konten sosial media itu akan lebih banyak naik ketika kita ini ya memancing komen itu agak yang negatif-negatif, komen itu pasti lebih banyak banget naik. Nah gitu. Nah itu gimana caranya kita memancing interaksi ya, salah satunya contoh kita bikin sing rodok clickbait kayak di awal tadi. Nah itu untuk tips tentang upload konten di sosial media. Tapi ini ya, mau kita kayak gimana pun untuk tips-tips yang tadi itu ya, kembali lagi kualitas konten adalah nomor 1. Jadi secara perlahan tingkatkan kualitas konten karena ini adalah faktor yang paling penting untuk meningkatkan sosial media kita. Itu Mas Yogi mungkin untuk materi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Elif untuk materi hari ini. Langsung aja ya Mas Elif, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab karena ini sudah ada apa namanya yang raise hand dan juga di kolom komentar kayak gitu. Saya kasih Boleh. kesempatan untuk Ibu Novi Handayani yang udah raise hand untuk bertanya langsung ke Mas Elif. Silakan, Bu Novi. Halo, Ya, Halo. selamat sore. Selamat selamat. sore, Mas. Terima kasih banyak kesempatannya. Nama saya Novi dari Singosari 1. Ada beberapa hal, Mas, yang saya ingin tanyakan. Kebetulan saya sudah mulai
menekuni dengan serius sosial media saya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Saya sering mendengar kata-kata hook, Mas. Hook ini itu apakah sama dengan clickbait atau bagaimana? Karena saya dari tadi itu masih bingung istilah dari hook ini. Terus yang kedua, cara menggunakan hashtag yang bagus, apa ya, yang baik atau yang memang itu tepat itu bagaimana? Kita nyarinya di mana? Kalau biasanya kan kalau saya kan jualan sus kering, Mas, ya. Apakah saya itu hashtag-nya bikin-bikin sendiri atau emang udah ada kamusnya nih kalau mau jualan kue kering tuh pakai hashtag yang kayak gini. Terus yang ketiga, itu kan saya kan pengen bikin konten tentang halal gitu karena kan kebetulan saya sudah ada halalnya. Nah, apakah dokumen halal itu boleh diupload di konten sosial media? Seperti itu. Itu saja, Mas, pertanyaan saya. Mohon bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab sama Mas Alif, pertanyaan dari Bu Novi. Oke, sebenarnya kalau pertama tadi adalah tentang hook dan clickbait. Nah, sebenarnya gini, hook itu adalah sesuatu yang untuk memancing orang sih. Jadi hampir sama. Nah, maksudnya hook itu adalah pembukaan sih. Jadi kalau yang dimaksud dengan hook itu bahasa simpelnya ya. Bukan bahasa kalau definisinya kan ada hook itu adalah bla 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 bla. Tapi bahasa simpelnya hook itu adalah kata-kata awal kita untuk memancing. Nah, jadi kalau hubungannya hook dengan clickbait ini adalah kalau bisa kita bikin hook di 3 menit atau di 3 detik pertama ini, kita bikin hooknya itu yang clickbait supaya orang itu tertarik untuk melihat isi konten kita. Jadi kayak hook itu sebenarnya adalah istilah yang dipakai untuk membuat ini ya, untuk mendefinisikan bahwa di awal pembukaan video itu adalah kita harus bikin hook yang bagus. Nah, hook itu ya pembukaan lah. Jadi misalnya kita mau ngomong apa, contohnya hooknya apa? Hari gini masih pakai headset berkabel. Nah, itu hook yang membuat orang itu rodok tersinggung. Terutama yang masih kayak Mas Yogi nih ya, masih pakai headset berkabel nih. Nah, kan rodok tersinggung nih gara-gara itu. Akhirnya orang mau, oh, apa sih wong iki kate bilang apa sih? Jadi itu adalah contoh hook yang bisa kita pakai untuk hari gini masih pakai headset berkabel, pakai TWS dong. Misalnya kayak gitu bisa kita bilang sebagai hook. Nah, hook yang saya pakai tadi rodok clickbait. Karena apa? Menyinggung orang-orang yang masih pakai headset kayak Mas Yogi. Kan orang suka-suka aja mau pakai yang kayak gini ya terserah, mau pakai yang TWS juga terserah. Jadi intinya hook itu adalah pembukaan kita di 3 menit atau di 3 detik atau 5 detik pertama yang membuat orang itu gimana caranya tertarik. Nah, itu. Jadi itu untuk jawaban pertama. Dan kalau bisa hooknya ini harus mengandung clickbait supaya orang itu tertarik untuk mengikuti video kita selanjutnya. Terus yang kedua tadi apa ya? Kan tadi ada 3. Yang terakhir hashtag tadi ya. Yang kedua tadi adalah Anu Mas, dokumen halal. Kalau kan saya mau bikin konten halal, nah itu dokumennya boleh nggak kita share di media sosial kita? Kalau kita tuh bukti ini loh kita udah punya sertifikat halal gitu. Oke. Kalau untuk dokumen sertifikat halal sebenarnya cuma kalau di TikTok biasanya kalau yang berbau kayak gitu-gitu kadang, contoh saya ada ID card dikit aja itu biasanya agak keblokir karena memang kita nggak boleh menunjukkan seperti itu. Tapi sebenarnya itu bisa kita siasati dengan cara kayak porsi videonya, misalnya kita bikin video tentang halal nih. Nah, maka kayak itu dokumennya kita rodok selimurkan dikit aja, tapi lebih banyak porsi videonya itu adalah tentang kitanya gitu. Jadi bukan dipampang nyata, takutnya disalahgunakan juga. Jadi bukan dipampang nyata, tapi mungkin kita bisa masukkan sebagai part dari bagian video kita. Nah gitu. Terus yang ketiga tadi adalah yang satu lagi adalah tentang hashtag. Sebenarnya kalau kita ngomong hashtag ini enggak perlu sih. Jadi pengalaman saya untuk sekarang penggunaan hashtag ini memang kalau tak bilang itu enggak perlu. Dulu memang ada orang yang ngomong harus pakai hashtag ini supaya kontenmu naik, harus pakai hashtag ini kalau supaya kontenmu itu banyak yang di ini. Cuma sekarang Instagram, TikTok itu juga pinter. Mereka juga sudah mulai cari duit. Gimana caranya orang-orang itu mau bayar iklan. Jadi kayak hashtag itu mereka juga kalau dulu
misalnya kita bikin hashtag yang bagus itu kan biasanya memang video kita bisa naik banget nih. Nah, cuma kalau sekarang itu juga nggak terlalu berpengaruh. Hashtag itu cuma kita pakai untuk mengelompokkan supaya targeting dari konten kita itu sampai ke orang yang tepat. Jadi contoh, saya jualan tentang makanan keripik. Nah, maka saya pakai hashtag keripik itu supaya konten saya itu nyambung ke orang yang tepat. Jadi harapannya ketika nyambung ke orang yang tepat, engagement-nya naik. Ketika engagement dari atau interaksinya naik, maka nanti konten kita juga akan lebih diprioritaskan ke orang-orang yang sama. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan hashtag itu untuk menaikkan video agak jangka panjang. Jadi bukan berarti pakai hashtag ini langsung naik gitu, enggak. Tapi biasanya hashtag itu bisa untuk filtering supaya konten kita itu masuk ke target pasar yang target audiens yang pas, sehingga kalau target audiensnya pas, interaksinya tinggi. Ketika interaksinya tinggi, biasanya konten kita lebih naik. Terus kalau cari hashtag yang lagi rame di mana? Tadi mungkin bisa pakai di TikTok Creative Center kalau memang uploadnya di TikTok. Kalau uploadnya di Instagram, saya biasanya pakai hashtag generator. Jadi ada website namanya hashtag generator. Di situ nanti tinggal ketik aja nih, misalnya keripik pisang, maka di situ nanti akan muncul banyak banget hashtag yang berhubungan dengan keripik pisang. Jadi boleh dicatat namanya hashtag generator itu. Semoga Itu membantu. free ya Mas ya? Hashtag generator itu free ya, nggak berbayar. Free biasanya. Cuma kita perlu login aja sih gitu. Kalau untuk penggunaan biasa itu biasanya free. Oh ya, siap. Alhamdulillah Mas dapat pencerahan dari hashtag generator. Siap. Ya Terima intinya kasih. gini, kalau dikomong penting nggak penting ya seperti yang saya katakan tadi. Cuma kalau mending pakai hashtag atau enggak, saya tetap jawab mending pakai hashtag daripada tidak. Itu Mas Yogi, semoga membantu Mbak ini tadi juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Itu tadi ya penjelasan beberapa pertanyaan dari Mbak Novi. Saya ingatkan juga untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang mau bertanya silakan raise hand ataupun bertanya lewat kolom komentar. Nanti saya minta bantuan Mas Ali buat pilih ya 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan gimmick dari kita. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari kolom komentar. Ini dari Ibu Diah Arimurti dari kelas Kedung Kandang. Ini ternyata Bu Diah Arimurti ini udah ngonten di TikTok gitu ya. Dan salah satu videonya ini punya viewers yang banyak. Hampir 300.000 dan juga like-nya juga cukup banyak, 7.000, dan ada berapa juga ratusan dan juga puluhan ribu viewers lainnya. Tapi interaksi komen dan juga share-nya ini masih rendah kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang zonk kayak gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih tips supaya komen, save, and share-nya ini banyak? Jadi video ini rata-rata tuh tinggi di like sama ini like-nya aja gitu. Tapi untuk komen dan juga share-nya tuh masih sedikit kayak gitu, Mas Ali. Mas Alif belum di-unmute. Oke Mas, jadi sebenarnya kalau untuk menyiasati, jadi masing-masing tipikal konten itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, biasanya gini, kita kalau mau konten itu ada berbagai macam, kalau saya biasanya itu bagi dengan berbagai macam konten pilar, cuma ini agak teoritis. Nah, di masing-masing konten pilar itu punya karakteristik sendiri. Contoh, kalau saya konten pilarnya itu tentang sesuatu yang berbau informatik, ya, sesuatu yang berbau informasi tentang tips and trick itu pasti lebih banyak like sama nyimpennya. Jadi banyak yang like, banyak yang nyimpen, tapi yang komen dikit, gitu. Nah, jadi kita nanti kalau untuk konten-konten sosial media itu memang harus dibagi-bagi dulu ya. Jadi wajar kok banyak like-nya tok tapi komen dan share-nya kurang. Nah, makanya tadi kayak di awal itu kalau kita itu kalau pengen memancing komen itu biasanya kita harus bikin konten-konten yang rodo ambigu. Maksudnya ambigu itu yang kalau misalnya kita jualan jangan dikasih semua produk knowledge-nya. Jadi misalnya kita pengen jualan pengen jualan kayak produk TWS.
Nah, jangan semua produk knowledge tentang TWS itu disampaikan di konten tersebut. Paling enggak sisakan 2 atau 3 informasi yang membuat orang itu penasaran dan mereka mau tanya, itu harganya berapa, itu keunggulannya apa. Contoh kalau saya bikin konten, ada konten saya yang menyebutkan harganya, ada juga yang nggak menyebutkan harganya. Untuk apa? Untuk memancing orang supaya itu tanya harganya berapa sih? Kayak begitu. Jadi misalnya ini konten jualan. Nah, kadang juga saya konten itu cuma menyebutkan keunggulannya toh. Ini keunggulannya gini gitu. Kadang saya malah cuma menyebutkan jangan beli produk ini karena produk ini gini. Nah, jadi intinya kalau kita pengen memancing komen itu kita satu, jangan semua informasi tentang produk atau tentang produk kita jangan disampaikan di situ semua. Jadi bikin orang itu penasaran. Atau bisa juga kadang di terakhir atau di akhir videonya itu kita tambahi sesuatu yang berbau ajakan. Jadi misalnya, ayo Besti, kalian pengen tahu apa lagi tentang produk ini? Nanti saya spill di video saya yang selanjutnya. Jadi kita bisa tambahi seperti itu. Yang kurang di mana? Misalnya yang kurang itu share-nya, ya kita ajak mereka di akhir video kita tambahi dengan kata-kata jangan lupa ya di-share ke teman-teman kamu, mungkin ada yang butuh produk ini. Jadi kita bisa tambahi perintah. Karena kadang kita tambahi dengan kata-kata seperti itu supaya apa? Memancing orang supaya oh iya ya siapa tahu ada yang butuh tak share ke temanku kayak gitu-gitu. Jadi bisa dengan membuat mereka penasaran. Untuk meningkatkan komen bisa juga dibuat mereka itu mau dibuat dengan perintah atau komen dong Besti untuk apa kira-kira apa dari produk ini yang masih penasaran. Jadi kayak gitu. Jadi ono di terakhir videonya itu ada semacam perintah untuk mereka harus melakukan apa. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Kadang juga di caption gitu. Atau mungkin kita suruh nge-tag, kita suruh kayak gitu-gitu. Itu Mas Yogi. Oke, baik. Terima kasih Mas El. Satu pertanyaan lagi ya terakhir. Mungkin ini dari yang sudah raise hand. Ibu Musliana dari Bulawang. Silakan Ibu Musliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Masih Musliana. mute Ibu? Masih mute? Halo, halo, Ya, halo. sudah. Ya, sudah. Iya, maaf Mas. Ini sedikit berbeda pertanyaannya nggih Mas El nggih. Usaha saya catering dan saya juga ada usaha warung mobil ya. Warung mobil dan saya suka ada di TikTok juga. Saya suka sekali di TikTok. Terus saya itu setiap mau bikin konten tuh apa tuh ada takut ini, takut itu, ada keraguan gitu loh Mas El. Jadi saya itu punya tema apa setiap membuat tema itu atau offline online itu saya selalu menyapa dengan customer saya itu pakai bahasa Mandarin, entah dia itu mengerti atau tidak gitu. Apa itu satu hal yang apa lebay atau gimana? Saya itu jadi gimana gitu. Jadi saya kurang pertanyaan saya, apa saya membuat konten seperti itu menurut Mas El itu apa bisa memicu apa untuk customer lebih senang atau ada penilaian seperti lebay gitu Mas El. Tolong mohon pencerahannya. Gitu sudah. Oke, baik. Silakan Mas El langsung dijawab. Kalau saya garis bawahi kurang lebih pertanyaannya tadi kan kayak misalnya sudah sering bikin konten, cuma masih ada keraguan-keraguan. Nah, sebenarnya kan ingin menonjolkan ciri khas nyapanya pakai bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Nah, apakah itu lebih atau enggak? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong masalah bahasa Mandarin sebenarnya enggak ada masalah juga sih. Kalau itu hanya sekedar sapaan sebagai ciri khas misalnya gitu ya. Jadi misalnya sebagai pembukaan gitu ya. Sebagai pembukaan video itu misalnya kita mau pakai ciri khas pakai bahasa Mandarin tidak masalah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa target pasar kita adalah orang-orang yang belum tentu semuanya mengerti bahasa Mandarin. Jadi kalau bisa videonya isinya jangan bahasa Mandarin. Jadi kalau
kita pembukaannya misalnya pakai bahasa Mandarin, enggak masalah. Pembukaannya tok sama penutupannya gitu ya. Atau misalnya kita pakai istilah-istilah Mandarin untuk sebutan orang. Istilahnya pakai bahasa Mandarin atau istilah-istilah Mandarin yang menurut saya itu familiar untuk orang Indonesia, menurut saya itu enggak masalah, it's okay, enggak lebay, asalkan dalam isi video kita atau konten video kita yang menjelaskan informasi tentang produk, menjelaskan jasa kita itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh target audiens kita. Jadi enggak lebay kok, enggak masalah. Yang penting isi kontennya tetap bisa dimengerti. Dan ya jangan berlebih juga gitu ya. Jangan berlebih juga karena memang sekali lagi bahwa target audiens kita adalah kemungkinan rata-rata ya orang Indonesia, orang Jawa lah. Kalau kita bilang untuk demografi Malang ini kan rata-rata ya orang dengan basic bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi untuk sebagai ciri khas, enggak masalah, enggak lebay. Itu Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas El untuk penjelasannya. Itu tadi ya pertanyaan dari Bu Musliana. Pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di sesi webinar kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dikumpulkan dulu. Nanti kalau ada waktu kita sharing bareng lagi sama Mas El. Ataupun nanti sudah di-share juga ya untuk TikTok dari Mas El. Siapa tahu ada yang mau berinteraksi lewat TikTok dan juga minta saran gitu ya terkait konten-konten di TikToknya kayak gitu. Baik Mas El, terakhir ini saya mau minta tolong dari Mas El untuk memilih 3 pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Coba kira-kira 3 pertanyaan terbaik yang akan Eh, mendapatkan gini. itu tadi ada pertanyaan enggak? Ada 4 tadi kayaknya ya. Ada sekitar 4 sampai 5 kayak gitu. 4. Yang pertama tadi adalah mungkin tadi yang pertama kayaknya tanya tentang ide konten tadi ya. Oke, dari Bu Fitria Yudi ya. Ah, Oke, baik. Selanjutnya Mas El. yang kedua itu adalah yang dari Singosari tadi yang tanya tentang hook sama clickbait sama tadi tentang penggunaan hashtag. Oke, Ibu Novi ya. Ibu Novi Handayani. Oke, boleh satu lagi Mas El? Yang terakhir adalah yang tentang gimana caranya memancing interaksi. Jadi gimana caranya orang sudah aktif bikin konten, tapi interaksinya kurang. Kayak cuma ada yang mau like aja, tapi nggak mau komen, nggak mau share, kayak gitu. Itu cukup menarik juga. Oke, tadi dari kolom komentar ya, Ibu Diah Ya, Arimurti dari Kedung Gandang. Oke, baik. Terima kasih Mas El sudah dipilih 3 pertanyaan terbaik di sesi webinar kali ini. Ada Ibu Fitriani, Ibu Novi, dan juga Bu Diah Arimurti. Nanti akan dihubungi oleh tim dari program Sit for Women untuk mendapatkan gimmick dari program Sit for Women kayak gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mas El sudah sharing-sharing di 2 webinar ya terakhir terkait digital marketing. Ini mudah-mudahan dan juga sister-sister makin semangat untuk konten. Kalau mau berinteraksi dengan Mas El lewat TikToknya tadi sudah di-share di kolom komentar kayak gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk mudah-mudahan dan juga sister-sister semuanya. Semangat konten. Jangan sampai ini ya berhenti kontennya karena konten tuh harus diperbarui, harus ikut tren dan juga supaya bisa menaikkan ini ya product knowledge dan juga gimana cara pemasaran dari usaha muda-muda dan juga sister-sister semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin terakhir kita masuk ke sesi dokumentasi. Silakan untuk muda-muda dan juga sister-sister semuanya untuk kameranya dinyalakan. Sudah? Oke, saya hitung ya. Ini dibantu untuk dokumentasinya oleh tim. Silakan Bunda-Bunda dan juga sister-sister dinyalakan untuk kameranya. Oke, baik saya hitung ya. 1, 2, 3. Bos, mau dibuka. Boleh ganti gaya Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Coba pose cuan. 1, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah bergabung dalam webinar Digital Marketing bagian kedua bersama dengan Mas Elif dari Institut Asia. Sekali lagi terima kasih Mas Elif untuk ilmu-ilmu dan juga sharing yang sudah diberikan. Kita ketemu lagi di webinar series dari program Sit for Women selanjutnya. Akhir kata, saya Girawan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi tetap di program Sit for Women. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Bunda-Bunda. Saya izin untuk mengakhiri roomnya ya. Terima kasih. Terima kasih.